Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa, memohon pertolongan, memohon ampun sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tetap merasakan murah hati yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kebaikan yang Engkau berikan selalu kepada kami, sehingga kami tetap merasakan betapa indahnya kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami murah hati kepada sesama kami, bimbing kami Tuhan, agar kami bisa bermurah hati seperti Engkau. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 36. Berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, kita pasti pernah mendengarkan pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang bermaksud bahwa kita sebagai anak Allah harus mencontoh sifat Allah yang murah hati kepada siapapun. Sebagai orang tua, pasti mendidik dan memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Sifat murah hati yang dimiliki oleh seorang anak itu ditumbuhkan oleh orang tua dengan kebiasaan dan keteladanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sejak mereka masih berusia dini, dari didikan tersebut, orang tua akan menumbuhkan sifat dan benih murah hati ke dalam diri si anak yang akan terus berkembang sampai dia dewasa nanti. Murah hati berasal dari bahasa Yunani, yaitu elemon, yang artinya sebuah sikap kasih sayang yang diwujudkan dengan suka berbuat baik dan memberikan hal-hal baik kepada orang lain. Sebagai anak-anak Allah yang bermurah hati, kita harus mewarisi kemurahan hati Allah Bapa. Kita harus memberikan yang terbaik kepada sesama kita, membantu mereka di segala kekurangan mereka, di mana mereka membutuhkan kita. Kita harus bermurah hati kepada mereka. Allah Bapa sudah memberikan banyak murah hati, kebaikan yang Dia berikan kepada kita, segalanya bagi kita. Bahkan Dia sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia telah memberikan seluruh ciptaannya yang indah kepada kita. Maka untuk itu mari kita bersama mengumpulkan seluruh kebaikan hati Allah Bapa, mengambil dan menyebarkan ke seluruh orang yang kita jumpai dimanapun itu. Teman-teman, bahwa banyak orang berpikir dia telah memberikan banyak murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia telah banyak memberikan
apa yang dia punya kepada orang. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa murah hati adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Bahwa bermurah hati itu banyak membuat orang-orang di sekeliling kita merasa bahagia, merasa mereka diperdulikan karena kita berbagi, memberi apa yang kita punya. Meskipun kita masih kekurangan, masih belum mempunyai segalanya, tetapi kalau kita memberi, bahwa kita akan mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Teman-teman, mungkin kita pernah memberi sedikit banyaknya kepada orang-orang dalam bentuk makanan, uang, ataupun bentuk pemberian yang lainnya. Tapi murah hati tidak harus berbentuk uang atau benda, tetapi hal-hal kecil yang dapat kita berikan sebagai perwujudan kasih sayang kita kepada sesama, sebagai bentuk rasa peduli kita, sebagai bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang masih membutuhkan kita. Teman-teman, kita memberi bukan saja karena kita sudah berkelimpahan atau berlebihan apa yang kita punya, tetapi kita juga bisa memberi dengan kekurangan kita, dengan belum kita mempunyai apapun, tetapi kita bisa memberikan, menolong orang-orang di sekeliling kita dalam bentuk perhatian apapun. Bahkan banyak orang-orang memberikan banyak perbuatan, tetapi itu adalah hanya perbuatan semata saja. Mereka hanya ingin mencari muka, mencari perhatian pada orang-orang yang menurut mereka belum mampu seperti mereka, yang belum mampu memberikan seperti apa yang mereka berikan kepada orang-orang tersebut. Mereka hanya ingin mencari ketenaran saja, bahwa Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Tuhan hanya ingin mencari orang-orang yang ikhlas memberi kepada sesama teman-teman sekalian. Oleh karena hal itu, kita memberikan kepada orang-orang dengan segala kekurangan kita, dengan keikhlasan hati dan kebaikan kita, memberikan kepada orang, bahwa itu adalah salah satu yang Tuhan sukai dari kita, bahwa kita ikhlas dan tidak ada paksaan sekalipun memberikan kebaikan, perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan-pesan yang bisa kita kutip dari firman Tuhan hari ini yaitu, yang pertama, bermurah hatilah kepada siapapun. Yang kedua, jangan menghakimi. Yang ketiga, berilah sedikit banyaknya apa yang kita punya, maka kita akan mendapatkan banyak berkah dari Tuhan. Yang keempat, berilah dengan sukacita tanpa ada paksaan dari siapapun. Untuk itu mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buatlah firman-Mu menjadi akar dan bertumbuh di hati kami agar kami dapat bermurah hati seperti Engkau. Tuhan, berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau
Allah yang memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu hari ini sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.